Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Bagi Anda yang masih terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, pasti belakangan ini fokus perhatian bukan lagi kepada Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan sebagai salah satu aktor intelektual dan juga tersangka pembunuhan berencana. Khususnya bagi emak-emak, sekarang ini fokus perhatian justru beralih kepada Putri Chandrawati atau istri Ferdy Sambo. Selain sangat terkesan mendapat keistimewaan, tidak ditahan, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, dan yang belakangan ini juga tak kalah mendapat sorotan adalah Putri Sambo dinilai telah playing victim atau bermain drama menjadi korban. Untuk soal yang satu ini, bahkan Putri Sambo itu sangat terkesan dibela oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Komnas HAM merekomendasikan agar adanya kekerasan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Sambo didalami kembali. Komnas Perempuan bahkan menyatakan akibat pelecehan seksual itu Putri Sambo sampai ingin mengakhiri hidupnya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik, Putri Sambo tetap kekeh bahwa dia adalah korban pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Cuman lokus deliktinya atau tempat kejadian perkaranya pindah. Semula dari rumah dinas di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, sekarang beralih ke rumah singgah mereka di Magelang, Jawa Tengah. Soal berubahnya lokasi pelecehan ini, Putri Sambo punya alasan. Kata dia diminta oleh Ferdy Sambo untuk mengaku seperti itu. Setali tiga uang dengan istrinya, dari berita acara pemeriksaan yang beredar, Ferdy Sambo juga tetap kekeh bahwa pembunuhan itu terjadi karena dia membela kehormatan dan marwah keluarganya. Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa kemarahannya yang meluap sampai gelap mata dan memerintahkan serta melakukan pembunuhan terhadap Yosua karena istrinya itu telah dilecehkan. Artinya Ferdy Sambo dan istrinya kompak menyalahkan Yosua sebagai penyebab terjadinya tragedi di Duren 3 itu. Silakannya pengakuan ini, seperti tadi saya katakan, juga dikuatkan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Komnas HAM seperti tadi telah saya sebutkan, bahkan sampai membuat rekomendasi kepada penyidik Polri agar kasusnya didalami. Ini artinya dibuka kembali dong ya. Oke, mari kita bahas satu persatu alasan dibalik pengakuan mereka itu dan bagaimana peluangnya. Pertama, kasus pelecehan ini sudah dihentikan atau di SP3 oleh penyidik. Tidak ditemukan unsur pidana atau diklasifikasikan bukan perbuatan pidana. Sebuah kasus yang sudah di SP3 itu tidak bisa dibuka kembali kecuali ditemukan bukti baru atau dikenal dengan novum. Bila ada novum, bahkan untuk kasus yang sudah divonis, hakim pun bisa dibuka kembali. Tidak berlaku prinsip ne bis in idem atau sebuah kasus itu tidak boleh diadili sampai 2 kali. Contohnya adalah pada pengadilan tersangka pembunuhan 6 orang Laskar Front Pembela Islam atau yang dikenal sebagai peristiwa KM50. Oleh pengadilan banding, 2 pelaku anggota Polri itu divonis bebas. Dan sekarang ini memori kasasinya sedang diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Kapolri Listio Sigit di depan Komisi 3 menyatakan akan membuka kembali kasus tersebut bila ditemukan bukti baru atau novum. Cara lain itu bisa dilakukan dengan melakukan gugatan pra-peradilan. Cara ini pernah dilakukan oleh Johan Kan. Ini yang menggugat SP3 terhadap Ade Armando. Alasannya pada waktu itu karena ditemukan banyak kejanggalan. Ade sebelumnya dilaporkan karena cuitannya Allah itu bukan orang Aram. Namun oleh penyidik kasusnya kemudian dihentikan. Dia sudah jadi tersangka dan kemudian kasusnya dihentikan. Nah, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya gugatan pencabutan SP3 itu dikabulkan. Artinya status Ade Armando sekarang kembali menjadi tersangka. Walaupun sampai sekarang ini belum diproses kembali ya. Kalau Ferdy Sambo tetap bersikukuh bahwa telah terjadi pelecehan seksual, padahal kasusnya sudah dihentikan di SP3, maka dia dan Putri Sambo bisa menempuh dua cara itu. Sejauh ini, adanya pelecehan seksual itu datangnya dari pengakuan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan belakangan oleh Kuat Ma'ruf, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tak ada alat bukti pendukung yang lain.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi hari Ahad 4 September 2022 hari ini menyatakan tidak ada CCTV di rumah Magelang. Artinya dengan begitu tidak ada bukti yang bisa digunakan di rumah di Magelang. Jadi benar-benar itu hanya pengakuan dari mereka saja. Ini Ferdi Sambo, Putri Sambo, dan juga Kuat Ma'ruf. Kita ingat ya bagaimana CCTV itu berperan penting dalam pengungkapan kasus di Duren 3. Setelah mereka menemukan CCTV dan melihat rangkaian peristiwa yang terjadi di sana, itu mereka mendapatkan satu alat bukti dan kemudian alat bukti yang berikutnya itu diperkuat dengan pengakuan dari Barada Richard. Ya, Barada Richard mengaku di depan Kapolri, dia menulis sebanyak 6 halaman dan menyebutkan bahwa pelakunya itu sebenarnya sesungguhnya adalah Ferdi Sambo dan dia waktu itu hanya dia diperintahkan sebagai salah satu eksekutor. Nah, Putri sejauh ini juga tampaknya kan kalau sepengetahuan saya dan ini tidak muncul di pemberitaan, dia juga belum melakukan visum. Boro-boro melakukan visum untuk pemeriksaan saja, ini kan dia itu baru pertama kalinya menjalani sebagai tersangka itu pada tanggal 26 Agustus. Artinya sudah berselang hampir 2 bulan. Karena dari tanggal 7 Juli 2022 sebagai hari yang diakuinya terjadi pelecehan seksual. Kalau kita review kembali, kasus ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, tapi baru dibuka ke publik pada tanggal 11 Juli 2022 atau 3 hari berselang. Benar memang sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, Putri Sambo seperti keterangan dari Brigjen Andi Jayadi itu sesungguhnya telah beberapa kali diperiksa. Hanya saja media waktu itu tidak mengendusnya ya. Dan penyidik kemudian dari pemeriksaan itu sudah memutuskan melakukan SP3. Penyidik itu seperti dikatakan juga Andi Rian malah mendapatkan indikasi Putri melakukan obstruction of justice dengan membuat laporan adanya pelecehan seksual itu. Dengan begitu dari pemeriksaan penyidik itu ya memang tidak menemukan adanya tindak pidana pelecehan seksual. Artinya sekarang ini modal satu-satunya Ferdi dan Putri Sambo mengklaim adanya pelecehan seksual itu adalah berdasarkan pengakuan mereka plus Kuat Ma'ruf ya. Sementara Bribda Riki dan Barada Richard pada saat peristiwa terjadi tidak ada di lokasi. Keduanya berada di sekolah Taruna Nusantara saat itu mengantarkan makanan untuk anak Ferdi Sambo yang sedang bersekolah di sana. Artinya kalau toh mereka juga mengetahui atau mendengar peristiwa itu, mereka hanya mendapatkan penuturan dari yang lain, dalam hal ini Kuat Ma'ruf atau Putri Sambo gitu. Kalau mereka membuat pengakuan, kredibilitasnya ini juga sangat rendah. Ferdi Sambo itu kan juga hanya berdasarkan pengakuan dari Putri Sambo dan juga laporan dari Kuat Ma'ruf. Jadi sebenarnya yang bisa digunakan sebagai saksi itu hanya Kuat Ma'ruf dan Putri Sambo saja. Tapi yang paling tentu saja yang paling kuat adalah Putri Sambo. Tetapi kan mereka ini sejak awal terbukti telah membuat skenario palsu adanya pelecehan seksual di Duren 3 dan kemudian terjadi peristiwa tembak menembak. Jadi tidak berlebihan kalau mantan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Dwaji menyebutnya ini tidak lebih sebagai pengakuan segerombolan orang. Selain itu pengakuan mereka juga tidak bisa dikonfrontir dengan Brigadir Yosua karena dia sudah mati. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Ferdi Sambo, istrinya dan Kuat Ma'ruf ini melakukan konspirasi melawan orang yang sudah mati. Ini kejam banget ya. Selain pengakuan, penyidik itu biasanya meningkatkan sebuah kasus pidana menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka itu berdasarkan setidaknya 2 alat bukti. Masalahnya seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polri tadi, Brigjen Andi Rian Jayadi, di Magelang tidak ada CCTV. Jadi benar-benar kalau kita sebut sebagai alat buktinya itu hanya satu saja, yakni pengakuan dari gerombolan Ferdi Sambo dan Putri. Jadi wajar kalau kemudian polisi menghentikan penyidikannya. Soal ini ya harusnya tidak perlu lagi menjadi kontroversi soal SP3 terhadap kasus pelecehan ini. Pengakuan Ferdi maupun Putri yang kekeh mengakui adanya pelecehan, ya bisa saja dianggap ini sebagai upaya membela diri dan kemudian berharap mendapat keringanan. Selain itu saya kira
ini persoalan internal keluarga. Sambo itu juga bisa tetap jadi pahlawan karena melakukan pembunuhan karena membela kehormatan keluarga, melindungi istrinya. Sementara bagi Putri Sambo, ini juga dia bisa terhindar dari isu-isu liar yang selama ini menyebutnya bahwa sebenarnya terjadi skandal antara dia dengan Yosua yang menjadi dasar kemarahan dari Ferdi Sambo. Tapi belakangan juga mengutip seperti dikatakan oleh Dio Lipa, mantan pengacara Brigadir Richard, itu justru yang terjadi itu adalah hubungan seksual antara Kuat Ma'ruf dengan Putri Sambo. Belakangan ini Dio Lipa mengaku dia hanya mendengar saja gitu. Jadi banyak hal yang ini sebenarnya secara konstruksi hukum ini tidak kuat dan tidak cukup berdasar. Masalahnya kan kemudian menjadi runyam ketika Komnas HAM dan Komnas Perempuan mulai campur tangan. Harusnya seperti kata Susno 2G, Komnas HAM berhenti ketika diketahui tidak adanya peristiwa pelanggaran HAM. Ketika Komnas HAM memberikan rekomendasi adanya dugaan pelecehan seksual, langkah ini dinilai Susno sudah kebablasan. Harusnya Komnas HAM lepas libat, serahkan saja masalahnya kepada penyidik begitu diketahui tidak ada pelanggaran HAM yang atau bahkan pelanggaran HAM berat. Dia kan rekomendasinya dari Komnas HAM itu terjadi extrajudicial killing, ya. Jadi ini ada pembunuhan di luar hukum. Ini rekomendasinya mirip banget dengan yang terjadi pada KN 50. Sikap Komnas HAM ini tidak hanya mengundang kritik dari Susno 2G, namun juga dari para netizen. Semoga saja mereka ini Komnas HAM dalam maksud saya tidak terlibat sebagai bagian dari konspirasi terhadap orang mati yakni Brigadir Yosua. Sebab sebagai orang yang sudah mati, Brigadir Yosua ini kan tidak bisa lagi membela diri. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.